Bait Allah pertama kali dibangun oleh Raja Salomo sekitar 1000 tahun sebelum Masehi dan disebut sebagai Solomon's Temple. Bangunan ini kemudian dihancurkan oleh Kekaisaran Babilonia dan baru dibangun kembali sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Saat Raja Herodes berkuasa, Bait Allah ini dipugar dan diperluas wilayahnya. Itulah sebabnya bait kedua ini disebut sebagai Herod's Temple. Bait ini menemui nasib yang sama seperti pendahulunya ketika pasukan Romawi meluluh lantakkan bangunan ini pada tahun 70 Masehi, persis seperti yang dinubuatkan Yesus sebelumnya. Salah satu tanda pemerintahan di Antichrist adalah berdirinya kembali bait Allah yang kita kenal dengan sebutan The Third Temple. Hal ini kita ketahui dari pernyataan Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3-4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dulu manusia durhaka, yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Berdasarkan konteksnya, hari itu pada ayat ini mengacu kepada kedatangan Kristus untuk kedua kali. Dan jika Antichrist menjadi penguasa tunggal dunia dan ingin disembah sebagai Tuhan, itu artinya bait Allah ketiga harus menjadi worship center atau pusat ibadah bagi semua bangsa dan agama. Menurut sejarah, letak lokasi bait Allah dulu adalah di kota Yerusalem, tepatnya di wilayah yang disebut Temple Mount. Setelah bait kedua dihancurkan, bangsa Israel mengalami diaspora dan tanah Israel dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Hingga pada tahun 637, bangsa Arab menguasai Yerusalem, dan pada tahun 691, mereka membuat bangunan segi 8 yang sekarang kita kenal dengan nama Dome of the Rock. Yang jadi masalah, Dome of the Rock berada tepat di pusat di mana dulu bait Allah berada. Dan orang Yahudi sudah lama merencanakan dibangunnya kembali bait Allah, tepat di Temple Mount seperti dua bait Allah sebelumnya. Sedangkan Dome of the Rock juga memiliki arti penting bagi umat Muslim, di mana dipercaya Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Miraj dari tempat ini. Jika Dome of the Rock harus dihancurkan untuk dibangun Third Temple, maka dapat dipastikan akan pecah perang dunia. Kita tahu bahwa di Antichrist akan mengawali pemerintahannya dengan membawa perdamaian dunia. Lalu bagaimana caranya supaya semua bangsa dan agama dapat bersatu dan menyembahnya tanpa ada konflik? Jawabannya adalah membangun bait Allah yang bisa mengakomodasi semua agama. Hal ini senada dengan pernyataan Rabbi Chaim Richman yang menjabat sebagai International Director dari Temple Institute. Sebagai pemimpin dari Temple Institute, ia mengemban tugas untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Perhatikan kata-kata Rabbi ini. Kitab Taurat bersaksi bahwa bait suci di Yerusalem adalah pusat spiritual bagi seluruh umat manusia. Semua nabi Israel meramalkan bahwa di masa depan, bait suci akan berdiri lagi di Gunung Moria, dan pada saat itu, semua bangsa akan beribadah di sana bersama-sama. Di zaman kita, ada kebangkitan spiritual yang luar biasa tentang pentingnya bait suci. Temple Institute memandang kebangkitan ini sebagai yang diilhami oleh Tuhan, dan secara aktif berusaha untuk berbagi keinginan dan pengetahuan tentang ini dengan orang-orang di seluruh dunia. Dengan demikian, meletakkan dasar bagi revolusi spiritual yang akan mempercepat pembangunan kembali bait suci dan penggenapan nubuat ini di zaman kita. Pada tahun 1863, muncul suatu agama baru yang disebut Bahai, yang didirikan oleh seorang bernama Baha'u'llah. Agama ini berasal dari Persia atau yang sekarang dikenal dengan nama Iran. Inti dari ajaran Bahai adalah New World Order, yang mereka definisikan sebagai persatuan dunia dalam bidang politik dan agama tanpa memandang suku bangsa, ras, dan kasta. Berikut adalah beberapa prinsip New World Order menurut ajaran Bahai. Universal Peace, Unity of Religion,
world government, a world code of law based on justice for individuals and justice for nations, a binding world tribunal, a world police force, a universal bill of human rights, the universal right to education, the setting up of an auxiliary universal language, the continued diversity of culture, a world currency, a system of world commerce, elimination of extremes of wealth and poverty. Itulah sebabnya agama ini tidak berpusat pada satu ajaran tertentu, tapi berusaha merangkul semua agama. Hal ini terlihat dari tempat ibadah mereka di mana kita bisa mendapati berbagai simbol agama di dalamnya. Seperti yang kita lihat pada Baha'i House of Worship di Wilmette, Illinois di Amerika. Pada pilarnya, kita dapat menemukan berbagai lambang, mulai dari salib, bintang Daud, bulan sabit, bahkan swastika. Salah satu tempat ibadah terkenal lainnya adalah Lotus Temple di India, di mana bangunannya merepresentasikan 9 agama di dunia. Siapapun boleh masuk untuk beribadah di dalamnya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Lotus Temple ini begitu terkenalnya, hingga pada tahun 2001, Guinness World Records mencatat bangunan ini sebagai the most visited religious building in the world. Berdasarkan konsep ini, seorang arsitek Yahudi bernama Moshe Chomsky merancang Bait Allah ketiga yang bisa menjadi pusat ibadah di seluruh agama di dunia. Kita lihat bagaimana desain ini sama sekali tidak menghancurkan Dome of the Rock, melainkan menggunakannya sebagai pusat dari Bait Allah. Dari Dome of the Rock dibuat 8 sayap bangunan yang ditujukan untuk 8 agama atau kepercayaan di dunia. Dari gambar ini kita lihat sayap utara ditujukan untuk penganut Islam, kemudian sayap timur laut untuk penganut Kabalah. Kabalah adalah ilmu mistik orang Yahudi yang berlatar belakang dunia okultisme. Sekalipun erat kaitannya dengan hukum Taurat, Kabalah tetap merupakan bentuk penyembahan berhala. Kemudian sayap timur ditujukan untuk penganut Judaism. Judaism merupakan agama mayoritas orang Yahudi yang berpusat pada Perjanjian Lama, khususnya hukum Taurat. Judaism berbeda dengan kekristenan karena Judaism tidak mengakui adanya Trinitas dan tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Bagian tenggara ditujukan untuk penganut ilmu mistik Hindu, dilanjut penganut agama Hindu pada bagian selatan. Sayap barat daya ditujukan untuk penganut mistik Kristen, khususnya The Mundane Rose. Ajaran ini berawal dari sebuah buku berjudul The Mundane Rose yang ditulis pada pertengahan abad ke-20 oleh orang Rusia bernama Andreyev. Di buku ini ia menggambarkan konsep lahirnya satu agama yang merupakan kesimpulan dari semua agama yang ada saat ini. Dan sebagai konsekuensinya, hanya ada satu Tuhan yang disembah. Kemudian sayap barat ditujukan bagi penganut kekristenan, dan terakhir sayap barat laut adalah untuk penganut Islam aliran Sufi. Pada bagian bawah gambar ini terdapat keterangan di mana Dome of the Rock akan digunakan sebagai the common altar. Jika rancangan ini menjadi kenyataan, maka The Antichrist dipastikan akan menduduki Dome of the Rock supaya dia menjadi pusat penyembahan semua bangsa dan agama di dunia. Itulah sebabnya, dalam mempelajari akhir zaman, kita harus melihat apa yang terjadi pada bangsa Israel dan bukan Amerika, Cina, atau Indonesia. Karena semua penggenapan Alkitab akan terjadi di sana. Oke guys, mari kita tunggu tanggal mainnya. Thanks for watching and God bless.